Jadi mendengarkan penjelasan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisam, bahwa kasus dugaan pengancaman dan pemerasan ini kan pelakunya sudah ditetapkan sebagai tersangka, bahkan sudah dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan, yaitu atas nama Nikita Mirzani dan Mail. Nah, sempat memang ada pertanyaan ya atau beredar di media sosial bagaimana status dari Doktip atau satu lagi siapa? Dokter Oki. Oki. Iya, betul. Dokter Oki. Nah, bagaimana statusnya? Apakah potensi ditetapkan tersangka juga? Nah, kalau saya melihat pasal yang dikenakan terhadap Nikita Mirzani dan Mail, ini kan ada 3 pasal. Pertama pasal 27B ayat 2, contoh pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE, di mana pada intinya ya, barang siapa yang mendistribusikan atau mentransmisikan dokumen elektronik yang secara melawan hukum ya, mengancam atau dengan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan atau pencemaran ya, untuk agar orang itu memberikan barang sebagian atau seluruhnya, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Nah, atas pasal tersebut, nah berarti yang mengunggah ya di media sosial baik secara live maupun secara video ya atau VT ya, dalam hal ini kan Kabid Humas mengatakan bahwa disampaikan melalui siaran langsung, berarti live. Nah, isinya itu ya, itu ada ancaman ya, atau ada ancaman kekerasan atau ancaman pencemaran agar orang itu menyerahkan barang atau uang. Nah, dari penjelasan Kabid Humas yang sudah disita ini kan live TikToknya Nikita. Nah, apakah Mail dan eh, apakah Doktip dan Dokter Oki ini terlibat di dalam unsur pidana dalam pasal yang unsur pidana yang diatur di dalam Undang-Undang ITE tadi. Nah, tentu kalau saya melihatnya itu kan kalau di pasal 32B ya, pasal 27B ayat 2 itu kan hanya Nikita Mirzani, sehingga baik Doktip maupun Dokter Oki sepertinya ya untuk pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE ini sepertinya menurut saya tidak terlibat. Kemudian bagaimana dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan atau tentang pengancaman? Barang siapa dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ya, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan agar orang itu menyerahkan barang ya, atau uang, dipidana penjara paling lama 9 tahun. Nah, bagaimana dengan Doktip? Nah, Doktip itu saya tidak tahu ya apakah bagian daripada Nikita Mirzani atau tidak. Nah, tetapi kalau Dokter Oki memang sempat tersebar tuh ya, ada keterlibatan dalam hal komunikasi ya, antara Dokter Oki dengan Dokter Reza Gladis selaku korban atau pelapor. Seperti kita ketahui, ya, percakapannya itu kan pada intinya mengarahkan Dokter Reza Gladis agar menghubungi Nikita Mirzani dan Mail ya. Nah, di dalam obrolannya itu ada kalimat ya yang mengarah kepada uang. Nah, kepada uang dalam arti ya ditutup saja atau dikasih apa biar diem. Nah, kalimat-kalimat seperti yang kita dengar bersama dari Oki kepada Dokter Reza Gladis ya, memang kalau saya amati itu belum memenuhi unsur pasal 368. Karena unsur pasal 368 itu adalah ancaman ya, ancaman kekerasan ya atau ancaman pencemaran kalau ke 369-nya ya. Misalnya mengancam nanti nanti dibuka rahasianya atau kemudian diancam kekerasan kalau tidak memberikan, saya melihatnya memang tidak ada. Tetapi yang menjadi pertanyaan memang kenapa Dokter Oki
mengarahkan Dokter Reza Gladys ke arah sana gitu loh. Nah, oleh karenanya yang lebih tahu ini tentunya penyidik ya. Penyidik Polda Metro Jaya tentu sudah memeriksa Dokter Oki. Nah, apakah Dokter Oki ketika mengarahkan agar Dokter Reza Gladys itu menghubungi Nikita, apakah itu bagian daripada peranan atau berbagi peran ya temannya Nikita kan gitu dalam kasusnya Nikita, apakah itu bagian dari berbagi peran atau tidak? Nah, ini hanya penyidik Polda Metro Jaya yang tahu dan dokter Oki sendiri yang tahu. Oleh karenanya ya, Polda Metro Jaya juga penyidiknya ini harus segera memberitahu kepada publik, menyampaikan perkembangan mengenai status hukum Dokter Oki agar masyarakat tidak bertanya-tanya, agar transparan gitu ya. Karena kita tidak tahu apakah Dokter Oki menghubungi Dokter Reza Gladys itu apakah inisiatif untuk membantu ataukah itu peran ya, berbagi peran dari rangkaian peristiwa dugaan ancaman dan pemerasan itu ya, apakah itu bagian peranannya Dokter Oki kan kita nggak tahu. Nah, hanya penyidik yang tahu. Seandainya itu bagian dari peran, maka harus ada satu lagi ya yang digali. Apakah Dokter Oki kebagian uang hasil dugaan pemerasan dari Dokter Reza Gladys ya, yang sebesar 4 miliar itu. Jadi ada dua. Apakah ada pembagian peran? Misalnya Oki dibagi peran untuk mendorong Dokter Reza Gladys atau korban agar mengarah kepada pemberian uang agar menghubungi Nikita Mirzani kan, apakah itu kan? Kemudian yang kedua, apakah Dokter Oki menerima bagian uang hasil dugaan pemerasan itu? Dua itu yang menurut saya penyidik harus gali. Kalau memang ada dugaan itu, tindakan itu, ada keterlibatannya segera umumkan. Nah, kemudian sebaliknya kalau memang tidak ada dugaan keterlibatan, tidak ada dugaan tindak pidana, tidak ada keterlibatan dalam rangkaian ancaman pemerasan itu, juga jelaskan juga biar ada kepastian hukum, status hukum dari Dokter Oki. Nah, kemudian yang ketiga, ada pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, TPPU. Nah, agar dapat dituntut dengan TPPU ini tentu di pasal pokoknya juga itu harus ada keterlibatan. Yaitu apa pasal pokoknya? Pasal pokoknya yaitu tentang pengancaman atau pemerasan tadi. Itu. Jadi jika di pasal pengancaman dan pemerasan terlibat, tentu di TPPU-nya terlibat karena turut serta ya. Jadi ada pasal 55 KUHP itu turut serta melakukan tindak pidana. Jadi kalau pasal pokoknya itu terlibat masuk pasal pokoknya dalam hal ini pengancaman dan pemerasan, maka TPPU-nya juga bisa masuk karena hasil pemerasan itu hasil kejahatan tindak pidana yang dilakukan ya secara bersama-sama atau ada turut serta melakukan, di mana hasilnya uang kemudian uangnya dialihkan ya, itu masuk tindak pidana pencucian uang. Nah, itu jadi menurut saya untuk menjawab penasaran masyarakat ini, penyidik Polda Metro Jaya harus segera mengupdate perkembangannya, harus segera memberitahu status hukum Dokter Oki maupun Doktip itu. Tetapi kalau Doktip saya melihatnya ini terpisah ya, karena saya melihat ada rekaman tersendiri bahwa pertemuan antara Doktip ya, siapa saya tidak tahu tuh nama aslinya siapa ya, Doktip, dokter detektif gitu kan. Itu dengan pihaknya Dokter Reza Gladys yang katanya suaminya atau siapa kan ya. Nah, itu kan ada bicara-bicara uang gitu kan. Nah, unsur pasal 368 ya, ancaman dan pemerasan itu dapat dipidana jika uangnya itu sudah diserahkan. Karena kalimat pasalnya itu barang siapa ya untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum ya, untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain. Jadi kalaupun melakukan ancaman pemerasan atau ancaman kekerasan ya untuk orang lain pun itu bisa, asal uangnya itu sudah diserahkan. Nah, informasinya ya yang katanya 20 miliar itu kan informasinya kan belum diserahkan ya. Jadi kalau Doktip ini perkara terpisah menurut saya. Nah, tetapi kalau Dokter Oki ini bagian dari rangkaian, ada rangkaian peristiwa itu, hanya saja apakah tindakan Dokter Oki ini memenuhi unsur pidana atau tidak sebagaimana dimaksud di dalam pasal 27B ya, ayat 2, kemudian pasal
368 maupun pasal 3 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Begitu, Mas. Iya Bang, tapi kan kata Abang tadi ada dua perkara yang terkait kalau seandainya Dokter Oki keikutsertaan terkait sama Nikita Mirzani ya Bang ya. Kalau seandainya terbukti Dokter Oki menerima atau sebagai perantara, apakah sah Dokter Oki akan segera dijadikan tersangka Bang? Ya, apalagi kalau sebagai perantara ya. Kalau sebagai perantara, ya pasti memenuhi unsur pidana. Berarti turut serta ya. Pasal 368 ya, junto pasal 55 KUHP turut serta kalau sebagai perantara. Ya, atau juga 56 ya, pasal 56 ya secara bersama-sama kan. Itu. Jadi kalau perantara itu berarti kan memfasilitasi ya, memfasilitasi ya, melancarkan tindakan atau peristiwa pidana yang melakukan tindakan pidana itu berarti memenuhi unsur pidana kalau perantara. Nah, tinggal perantaranya itu kan tadi saya jelaskan supaya bisa dituntut dengan ancaman pasal ancaman pemerasan maupun pengancaman, maka perantara itu harus ada komitmen peranan ya, komitmen peranan dengan Nikita Mirzani ya selaku tersangka. Jadi misalnya Nikita Mirzani memberikan peran nih kepada Dokter Oki. Oki, udahlah sama-sama tahu kan tugas Oki begini kan gitu. Nah, meyakinkan, mendorong supaya cepat dia tidak pakai pikir panjang, supaya cepat menghubungi, supaya cepat menyerahkan uang, supaya cepat ketakutan kan gitu misalnya ya. Nah, jadi perantara seperti tersebut ya, seperti saya contohkan tersebut, maka perantara itu berarti mempunyai peranan, berbagi peran ya. Maka itu bisa masuk kalau seperti itu. Nah, oleh karenanya penyidik harus menanyakan kepada Dokter Oki, apa maksud dan tujuan mengarahkan Dokter Reza Gladys agar segera ya, menghubungi Nikita Mirzani dan ada bicara soal dikasih apalah, kayak dikasih kue, kayak dikasih sesuatu kan biar diam kan. Apa maksud dan tujuannya? Apakah itu bagian dari peranannya ya dalam peristiwa ini ataukah dia bagaimana? Nah, hanya penyidik yang tahu. Oleh karenanya penyidik harus segera memeriksa hal itu kemudian menyampaikannya kepada publik agar ada kepastian mengenai status hukum Dokter Oki gitu.